Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengalahkan si botak Klontos, lalu Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera bergerak dan muncul di hadapan si botak dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu Xiaoyan segera menamparkan dantian si botak dengan telapak tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut si botak pun segera memuntahkan seteguk darah dan tingkat dosian bintang 4-nya seketika menurun. Auranya pada saat ini dengan cepat segera turun ke tingkat Dodi. Sementara itu setelah Xiaoyan selesai menamparkan si botak pada saat ini mata Xiaoyan beralih ke medan perang di sisi lain. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk menghabisi semua orang. Pada akhirnya sosok Xiaoyan pun segera melesat dan ikut bertempur bersama dengan tim Fearless. Xiaoyan pada saat ini benar-benar membantai sisa orang yang tersisa. Pada akhirnya semua orang benar-benar mati di bawah tangan Xiaoyan dan tim Fearless. Setelah semuanya terselesaikan pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali berkumpul. Semua orang pada saat ini segera mengarah kepada Qiu yang tergeletak dan terluka. Long Yi pada saat ini menatap ke arah Qiu yang tidak sadarkan diri dan merasa khawatir. Pada saat ini semua orang bisa melihat ada banyak tanda aneh di tubuh Qiu dan kulitnya tampak mengeras. Long Yi dengan bingung segera bertanya apa yang terjadi dengan Qiu. Xiaoyan juga merasakan adanya yang aneh dengan tubuh Qiu tetapi pada saat ini tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui asal-muasal dari Qiu. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi terhadap Qiu benar-benar merupakan sebuah hal asing bagi semua orang. Tetapi pada saat ini Xiaoyan perlahan segera memeriksa aura dari Qiu dan segera menenangkan semua orang. Xiaoyan berkata bahwa situasi ini agak istimewa dan hal tersebut mungkin karena Qiu memiliki konstitusi khusus. Aura Qiu pada saat ini stabil oleh karena itu menurut Xiaoyan hal ini akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut pada saat ini King Mu'er pada akhirnya segera berkata mungkinkah Qiu akan berevolusi? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini mengerutkan keningnya. Qiu pada saat sebelumnya belum pernah melakukan sebuah evolusi, namun hal tersebut bukan berarti Qiu tidak bisa berevolusi. Oleh karena itu pada saat ini apa yang dikatakan oleh King Mu'er bisa saja menjadi sebuah kenyataan. Xiaoyan pada akhirnya mengangguk setuju dan berkata kepada semua orang seharusnya keselamatan Qiu tidak akan terancam. Setelah itu Xiaoyan pun menepuk bahu Long Yi dan berkata bahwa ayah sudah menyiapkan hadiah untuk Long Yi. Long Yi pun sedikit bingung sementara Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah si botak. Long Yi seketika menyadari apa maksud Xiaoyan dan segera berkata dengan penuh semangat. Dengan mata berbinar Long Yi pada saat ini segera bertanya bolehkah dirinya membunuh si botak. Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya Long Yi tanpa basa-basi segera melesat. Dengan kekuatan si botak yang pada saat ini merosot ke tingkat Dodi, maka Long Yi benar-benar mengungkapkan amarahnya dan membantai si botak. Pada akhirnya si botak benar-benar mati dengan menyedihkan sementara Long Yi pada saat ini kembali berkumpul dengan tim Fearless. Setelah pertempuran sengit ini semua orang pada akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mereka segera memulihkan energi dan luka-luka akibat pertempuran sebelumnya. Meskipun pertempuran sebelumnya benar-benar sangat sengit dan merepotkan bagi semua orang tetapi dari pertempuran tersebut semua orang benar-benar mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Bintang 3 dosian milik Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin stabil setelah bertempur dengan si botak. Pada akhirnya semua orang pada saat ini telah memulihkan kekuatannya sebanyak 80%. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya juga segera bangkit. Xiaoyan berpikir bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka untuk memasuki hutan bagian dalam. Xiaoyan pada akhirnya segera mengajak kelompoknya untuk segera pergi. Tim Fearless dengan penuh semangat pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan memasuki bagian terdalam dari hutan. Lalu di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan berpikir mengenai apa yang dikatakan oleh si botak. Xiaoyan menyadari memang seharusnya akan ada banyak tim yang diam-diam mencari jejak tim Fearless. Adapun siapa yang mengirim orang-orang ini Xiaoyan juga mengetahui hal tersebut tetapi Xiao masih belum yakin.
Memikirkan hal ini, Xiao Yan menyadari bahwa itu bukanlah permasalahan bagi tim Fearless. Bersamaan dengan tim Fearless yang baru saja bertempur pada saat ini, sebuah suara kembali terdengar di langit. Suara tersebut berkata bahwa tim Fearless membunuh lebih dari 50 orang dan saat ini berada di peringkat kedua. Begitu suara itu keluar, ada banyak sekali ekspresi terkejut di hutan gelap. Kebanyakan dari tim yang pada saat ini terkejut dikarenakan mereka benar-benar terkagum-kagum dengan nama tim Fearless. Sementara itu di sisi lain, pada saat yang bersamaan di Bintang Hongmeng, orang-orang yang memperhatikan kemajuan pertempuran juga berulang kali berseru melihat tim Fearless. Tampaknya pada saat ini ada peluang begitu tim Fearless untuk meningkat. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini aliansi Dosian masih menduduki peringkat pertama di dalam kompetisi. Dilihat dari kontes 10.000 alam sebelumnya, tempat pertama pada dasarnya telah diambil alih oleh aliansi Dosian. Oleh karena itu pada saat ini meskipun tim Fearless melejit ke atas, banyak orang pada saat ini masih tidak percaya bahwa tim Fearless akan bisa memenangkan kompetisi ini. Sementara itu Qiu Jun dan Ji Jun pada saat ini juga sedang mengamati situasi pertempuran tim Fearless di lembah. Dirinya menyaksikan kelompok yang melawan si botak. Selain dari Qiu Jun dan Ji Jun, pada saat ini di antara mereka secara alami ada juga Sun Ning dari aliansi Dosian dan Tiga Dewa. Shen Qi tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan setelah melihat pertempurannya melawan si botak. Dirinya segera berkata bahwa anak ini benar-benar tidak terduga. Sementara itu wajah Sun Ning terlihat sedikit jelek mendengar gumaman yang baru saja dilontarkan oleh Shen Qi. Namun pada saat ini dirinya tidak khawatir sama sekali karena di peringkat pertama pada saat ini masih dipegang oleh aliansi Dosian. Aliansi Dosian telah membunuh ratusan orang pada saat ini. Oleh karena itu pada saat ini ada kesenjangan yang besar di antara tim Fearless dan aliansi Dosian. Sun Ning pun pada akhirnya segera tersenyum sinis dan berkata apa yang Shen Qi banggakan dari hal tersebut. Saat tim Fearless ini bertemu dengan aliansi Dosian, maka seluruh pasukan mereka benar-benar akan dihancurkan dalam sekejap. Bersamaan dengan perkataan tersebut terdengar pada saat ini ada sosok yang tiba-tiba muncul di sana. Sosok tersebut memegang labu anggur di satu tangannya dan berjalan masuk perlahan. Sosoknya tersenyum dan berkata sepertinya dirinya berpikir bahwa dirinya benar-benar terlambat. Begitu sosok ini muncul, area di sekitar pun langsung menjadi sunyi dan semua mata tertuju pada sosok tersebut. Tidak lama setelah itu hampir separuh orang yang berada di Bintang Hingmeng berdiri dan menundukkan kepalanya serta menangkupkan tangannya. Qiu Jun dan Ji Jun juga pada saat ini sedikit menangkupkan tinjunya ke arah sosok tersebut. Keduanya memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka ketika menatap ke arah sosok tersebut. Sosok yang baru saja datang juga pada akhirnya segera berkata kepada Qiu Jun dan Ji Jun bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Menanggapi hal tersebut, Qiu Jun dan Ji Jun pun pada akhirnya segera merespon dengan hormat. Qiu Jun tertawa dan berkata kepada sosok yang ternyata adalah Raja Tiansang. Qiu Jun bertanya mengapa Raja Tiansang tertarik untuk datang ke Bintang Hongmeng. Mendengar hal tersebut, Raja Tiansang pun segera berkata bahwa muridnya datang ke sini untuk menemui orang tuanya. Jika dirinya tidak membawa muridnya ke sini, maka rumah hantunya benar-benar akan dihancurkan oleh kedua gadis ini. Raja Tiansang pun menunjuk ke arah dua gadis di belakangnya yang ternyata adalah Sun Er. Pada saat ini ada juga seorang wanita terbungkus kain putih yang menutupi sebagian besar penampilannya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Xiao Yan, yakni Xiao Yueli. Sementara itu di sisi lain Qiu Jun dan Ji Jun benar-benar tercengang saat mendengar bahwa murid dari Raja Tiansang yang ingin bertemu dengan orang tuanya. Sementara itu pada saat ini gambar di layar terang masih memperlihatkan adegan pertarungan sengit Xiao Yan dengan si botak. Melihat hal tersebut mata indah Sun Er pada akhirnya tiba-tiba bergetar. Meskipun pada saat ini dirinya hanya melihat sosok punggung dari Xiao Yan, Sun Er benar-benar mengenali bahwa itu adalah sosok suaminya. Sun Er pada saat ini benar-benar merasa sangat emosional dan matanya tiba-tiba memerah. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini menyadari keanehan dari Sun Er dan bertanya ada apa dengan ibu.
Mendengar hal tersebut Sun Er pada akhirnya kembali tersadar dan segera menyeka air mata di sudut matanya. Sun Er pun tersenyum lembut dan berkata, apakah Xiao Yueli tidak ingin melihat seperti apa ayahnya? Sun Er pun segera menunjuk ke layar dan berkata bahwa itu adalah ayah dari Xiao Yueli. Xiao Yueli pun tiba-tiba menjadi sangat tertarik dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat tirai cahaya. Secara kebetulan pada saat ini layar cahaya berubah dan menampilkan wajah tengkorak yang ternyata adalah Xia Zhenghui. Pada saat ini sosok Xia Zhenghui terlihat sedikit menarik perhatian dan sedikit lucu. Yang membuatnya lucu pada saat ini adalah karena pakaian Xia Zhenghui benar-benar sangat aneh. Terlebih lagi semua orang yang melihatnya juga pasti akan berpikir mengapa sosok Rangka harus memakai pakaian. Melihat penampilan dari Xia Zhenghui ini pada akhirnya Xiao Yueli mengerutkan kening dan bertanya, apakah ibu tidak bercanda? Apakah ayahnya benar-benar memiliki fisik seperti itu? Dan jika begitu Xiao Yueli tidak mengharapkan ayahnya memiliki penampilan seperti itu. Menyadari hal tersebut Sun Er pada saat ini tersenyum dan berkata agar Xiao Yueli melihat pria di sebelahnya. Wajah Xiao Yan adalah pria yang mengenakan baju hitam. Pada akhirnya Xiao Yueli melihat ke arah sosok berpakaian hitam dan matanya pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yueli pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa ayahnya benar-benar jauh lebih tampan dari diharapkan oleh Xiao Yueli. Melihat sosok ayahnya yang pada saat ini ikut dalam kompetisi 10.000 alam, Xiao Yueli pada akhirnya berkata kepada Raja Tiansang bahwa dirinya juga ingin mengikuti kontes 10.000 alam. Menanggapi hal tersebutlah Tiansang pada saat ini menganggukkan kepalanya membuat persetujuan kepada Xiao Yueli. Sementara itu Sun Er pada saat ini sedikit tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh Xiao Yueli. Sun Er lanjut berkata bahwa persaingan seperti ini benar-benar dipenuhi dengan bahaya. Hal tersebut benar-benar terlalu beresiko bagi sosok muda seperti Xiao Yueli. Sementara itu di sisi lain baik Qiu Jun dan Ji Jun benar-benar terkejut mendengar perkataan di antara mereka bertiga. Semua orang yang berada di sekitar mereka juga pada saat ini benar-benar lebih terkejut. Mereka memandang para Raja Tiansang dengan tidak berdaya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiao Yueli. Sementara itu Raja Tiansang pada saat ini segera berkata kepada Sun Er bahwa Sun Er benar-benar telah meremehkan Raja Tiansang sebagai seorang guru. Sun Er dan Xiao Yueli adalah murid dari Raja Tiansang dan jika Sun Er tidak bisa melewati permainan petak umpet seperti kontes 10.000 alami ini, maka akan ditaruh di mana wajah dari Raja Tiansang pada saat ini. Menanggapi hal tersebut Sun Er pun hendak berbicara tetapi segera dihentikan oleh Raja Tiansang. Raja Tiansang berkata bahwa selanjutnya kali ini menurut Raja Tiansang sudah waktunya Yueli muncul di hadapan dunia. Sun Er pada saat ini tidak perlu khawatir terlebih lagi pada saat ini juga ayahnya berada di dalam. Oleh karena itu Raja Tiansang pada saat ini meyakini tidak akan ada permasalahan serius yang terjadi kepada Xiao Yueli. Setelah selesai berbicara Raja Tiansang pun perlahan menatap ke arah Qiu Jun dan Ji Jun. Raja Tiansang tersenyum dan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar telah datang terlambat. Tetapi pada saat ini dirinya ingin tahu apakah dirinya masih bisa memasukkan muridnya untuk ikut dalam kompetisi. Mendengar hal tersebut bagi Qiu Jun maupun Ji Jun pada saat ini benar-benar merasa sangat kebingungan. Tetapi dilihat dari penampilan Raja Tiansang sepertinya dirinya benar-benar tidak bercanda. Dirinya benar-benar berencana untuk membiarkan Xiao Yueli ini memasuki ilusi untuk berpartisipasi di dalam kompetisi. Seluruh tempat juga pada saat ini menjadi sunyi dengan semua orang yang memandang ke arah sosok Xiao Yueli yang kurus dengan penuh ketidakpercayaan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Tiansang menyebut kompetisi 10.000 alam ini sebagai permainan petak umpet. Sementara itu Qiu Jun pada saat ini segera berkata sambil tersenyum muram kepada Raja Tiansang. Dirinya berkata menurut peraturan dari Bintang Hong Meng hal ini tidak akan diperbolehkan. Raja Tiansang pun mencubit dagunya ketika dirinya mendengar perkataan dari Qiu Jun. Setelah sejenak pada akhirnya Raja Tiansang kembali bertanya bisakah mereka memikirkan cara lain untuknya masuk.
jika dirinya benar-benar tidak bisa mengikuti kompetisi 10.000 alamat maka bocah ini akan menghancurkan tempat ini dan itu akan menyeramkan. Menanggapi hal tersebut pada saat ini baik Kyu Jun dan Ji Jun benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini benar-benar tidak bercanda, dirinya segera berdiri dan cahaya ungu kehitaman segera menyala di tangannya dan dirinya segera mengeluarkan sebilah sabit besar di tangannya. Bilah sabit ini bahkan lebih besar daripada kepala dari Yueli. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan berubah menjadi lingkaran gelombang kejut energi yang melonjak ke segala arah. Semua bangunan di sekitar pada akhirnya pada saat ini langsung terbalik. Raja Tiansang pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiao Yueli dan berkata agar Xiao Yueli jangan khawatir, guru akan memikirkan cara untuk Xiao Yueli agar segera dibiarkan untuk masuk. Guru pada saat ini akan segera menghubungi Master Bintang untuk meminta sesuatu. Xiao Yueli pun mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tiansang. Sementara itu orang-orang di sekitar juga pada saat ini ketakutan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yueli. Yang harus diketahui bahwa orang-orang yang berada di sini semuanya adalah orang-orang yang kuat dan berlevel tinggi dari semua alam. Kebanyakan dari mereka telah mencapai kekuatan dewa perang tetapi melihat gadis kecil yang berperilaku buruk seperti itu mereka pada saat ini merasa ketakutan dan tidak berdaya hingga tidak berani berbicara dan benar-benar terdiam. Sementara itu Raja Tiansang pada saat ini segera berteriak memanggil Master Bintang Hongmang yang bernama Zhu. Dirinya bertanya apakah pada saat ini Zhu berada di sini. Mendengar teriakan dari Raja Tiansang ini semua orang seketika memiliki ekspresi gelap di wajah masing-masing. Baik Kyu Jun dan Ji Jun juga pada saat ini benar-benar tampak tidak berdaya. Namun setelah beberapa saat Raja Tiansang menunggu pada saat ini tidak ada gema suara balasan dari sosok tersebut. Kyu Jun pun tersenyum pahit dan berkata sepertinya Master Bintang pada saat ini tidak ada di sini. Bagaimana jika pada saat ini sebaiknya Raja Tiansang menasihati murid kecilnya? Kyu Jun pada saat ini berniat untuk mengurus hal tersebut tetapi dirinya benar-benar tidak memiliki keberanian. Dirinya takut jika Xiao Yueli terus membuat masalah seperti ini dirinya benar-benar akan menghancurkan kota yang berisi teknologistik ini. Sementara itu Raja Tiansang pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan mengabaikan bujukan dari Kyu Jun dan Ji Jun. Dirinya pada akhirnya lanjut berteriak kepada sosok yang bernama Zhu, jika dirinya berpura-pura budak maka dirinya akan membiarkan murid-muridnya untuk menghancurkan bangunan milik mereka hingga tidak tersisa. Setelah kata-kata itu terjatuh pada akhirnya tubuh Xiao Yueli kembali memancarkan cahaya ungu kehitaman, sepertinya Xiao Yueli benar-benar akan menghancurkan bangunan yang berada di sekitar untuk menunjukkan keseriusannya. Tepat ketika Xiao Yueli hendak mengambil tindakan pada akhirnya sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara tersebut berteriak dengan marah apakah Raja Tiansang benar-benar bertindak seperti seekor binatang? Setelah selesai berbicara pada saat ini dirinya memerintahkan kepada Kyu Jun untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Raja Tiansang. Kyu Jun pada akhirnya sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ini benar-benar sosok dari Master Bintang dan dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara itu Raja Tiansang segera tersenyum dengan ekspresi bangga di wajahnya dan mengucapkan terima kasih. Suara tersebut pada saat ini tidak lagi terdengar bersamaan dengan suasana yang seketika menjadi hening. Mereka benar-benar tidak pernah berpikir bahwa bahkan Master Bintang dari Bintang Hongmeng benar-benar tunduk kepada Raja Tiansang. Sementara itu Raja Tiansang pada saat ini segera melangkah dan berkata kepada Xiao Yueli. Dirinya berkata bahwa Xiao Yueli pada saat ini bisa bermain. Setelah kompetisi Xiao Yueli bisa pergi ke kedai minuman untuk mencari Raja Tiansang. Setelah selesai Raja Tiansang pun menoleh ke arah Kyu Jun dan Ji Jun dan berkata bahwa dirinya akan menyerahkan muridnya kepada mereka. Pada akhirnya dirinya segera menoleh ke arah Sun Er dan berkata kepada Sun Er agar biarkan Xiao Yueli pada saat ini bermain sendiri. Sun Er pun mengangguk hingga pada akhirnya Raja Tiansang dan Sun Er pada saat ini segera pergi. Pada saat ini hanya Xiao Yueli yang tersisa di lapangan dan hal tersebut membuat Kyu Jun dan Ji Jun saling memandang terkejut.
mereka pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain tersenyum tidak berdaya. Ji Jun pada akhirnya bertanya dengan lembut kepada Xiao Yueli siapakah nama dari gadis kecil ini. Xiao Yueli pun segera tanpa basa-basi berkata bahwa dirinya bernama Xiao Yueli. Ji Jun pun lanjut berkata bahwa kompetisi ini adalah kompetisi beregu, setiap tim terdiri dari 15 hingga 20 orang oleh karena itu apakah tidak menjadi permasalahan jika Xiao Yueli pada saat ini solo karir? Mendengar hal tersebut Xiao Yueli mengangguk dengan serius dan berkata bahwa Raja Tiansang pernah berkata bahwa sapi dan domba hanya hidup berkelompok, sementara itu sebaliknya binatang buas akan selalu berjalan sendiri untuk menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut Qiu Jun dan Ji Jun tentu saja pada saat ini hanya bisa mengangguk. Ji Jun pada akhirnya segera berkata jika begitu maka dirinya akan mengirim Xiao Yueli untuk berpartisipasi di dalam kompetisi. Pada akhirnya Qiu Jun dan Ji Jun segera pergi bersama dengan Xiao Yueli dan aula pada saat ini kembali menjadi sunyi senyap. Bersamaan dengan kepergian ketiga sosok tersebut pada saat ini Shen Yi benar-benar menghela nafas. Dirinya berkata bahwa perilaku dari dunia bawah ini memang selalu seperti ini dan agak terlalu mendominasi. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Tiansang benar-benar bisa menekan Master Bintang dari Bintang Hongmeng. Menanggapi hal tersebut Shen Qi pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa hal itu tidak benar. Dikatakan bahwa Raja Tiansang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Master Bintang dari Bintang Hongmeng. Oleh karena itu perkataan di antara keduanya pada saat sebelumnya dapat dikatakan sebagai perkataan di antara kedua sahabat. Mungkin saja pada saat ini Raja Tiansang pergi menemui Master Bintang Hongmeng untuk minum-minum intisari. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Shen Liang juga tiba-tiba berbicara perlahan di samping keduanya. Shen Liang pada saat ini berkata apakah mereka tidak menyadarinya? Baik Shen Yi dan Shen Qi pada saat ini memandang dengan penuh rasa ingin tahu kepada Shen Liang. Keduanya pada akhirnya dengan serentak bertanya apa yang dimaksud oleh Shen Liang. Shen Liang pada akhirnya segera berkata bahwa nama belakang dari gadis itu adalah Xiao. Terlebih lagi adegan yang baru saja terlihat adalah adegan Xiao Yan yang bertempur. Dirinya juga sebelumnya mendengar wanita di sebelah Raja Tiansang mengatakan bahwa Xiao Yan adalah ayah dari gadis ini. Tentu saja baik Shen Yi maupun Shen Qi pada akhirnya terkejut dan baru menyadari detail ini pada saat ini. Ketiga dewa pada akhirnya mendesis dingin serempak setelah menyadari hal tersebut. Shen Qi memiliki ekspresi yang tampak ngeri dan bergumam bahwa anak ini sepertinya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dalam hal ini dengan dunia bawah sebagai pendukungnya bahkan aliansi Dosian tidak akan berani melakukan apapun padanya. Shen Qi pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan sosok Raja Tiansang. Dalam hal ini Shen Qi merasa bahwa akan sangat sulit untuk merekrut Xiao Yan bergabung dengan kuil Dewa Kuno. Menanggapi hal tersebut Shen Liang juga pada akhirnya segera berkata dengan wajah yang serius. Dirinya berkata bahwa anak ini juga benar-benar luar biasa. Anak ini mungkin benar-benar punya peluang untuk memenangkan kompetisi kali ini. Terlebih lagi baru saja dirinya merasakan aura dari bocah tersebut dan meskipun tidak kuat tetapi aura dari gadis kecil ini benar-benar sangat aneh. Aura misterius di tubuhnya membuat Shen Liang pada saat sebelumnya merasakan sedikit jantungnya berdebar. Segera setelah membincangkan permasalahan ini pada akhirnya ketiga dewa pun memandang ke arah Sun Ning dari aliansi Dosian. Wajah Sun Ning pada saat ini sangat jelek dan mereka tidak tahu apa yang menyebabkan wajah Sun Ning menjadi seperti itu. Mungkin pada saat ini Sun Ning juga baru menyadari bahwa sosok gadis kecil sebelumnya adalah murid dari Raja Tiansang. Terlebih lagi murid dari Raja Tiansang ini adalah anak dari Xiao Yan. Oleh karena itu tentu saja Sun Ning berpikir bahwa Xiao Yan pasti memiliki hubungan yang erat dengan Raja Tiansang. Dengan hal itu juga Sun Ning pasti menyadari tidak akan mudah bagi aliansi Dosian untuk mencolek Xiao Yan. Sementara itu kembali ke kompetisi 10.000 alam di mana pada saat ini kelompok Xiao Yan telah memasuki hutan bagian dalam. Tim Fearless yang dipimpin oleh Xiao Yan pada saat ini berada di gua yang relatif aman. Xiao Yan sedang melihat peta dengan bantuan penyinaran cahaya api surgawi.
Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa posisi mereka sudah memasuki lingkaran dalam tetapi masih agak jauh dari inti pilar. Dilihat dari peta ini terdapat banyak mata air spiritual kuno yang tersembunyi di lingkaran dalam. Hal itu akan sangat membantu kultivasi mereka dan pada saat sebelumnya hanya dengan mata air spiritual kuno 4 warna saja sudah sangat bagus bagi kultivasi mereka. Jika mereka dapat menemukan 5 atau 6 warna maka kekuatan mereka benar-benar akan dapat lebih ditingkatkan. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya tidak ingin menunda banyak waktu dan segera bergegas bersama dengan semua orang. Di tengah-tengah perjalanan Xiao Yan segera berkata bahwa di peta tidak jauh dari mereka ada mata air spiritual kuno 5 warna yang ditandai. Xiao Yan tidak tahu apakah itu sudah ditempati oleh orang lain tetapi mereka tidak bisa menunda lagi. Meskipun mata air tersebut sudah ditempati oleh orang lain tentu saja mereka harus merebutnya. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini kelompok Xiao Yan melesat dengan kecepatan tercepatnya. Xiao Yan terus memimpin menuju ke kedalaman hutan gelap dan terkadang Xiao Yan bisa menemukan beberapa aura, tetapi kedua belah pihak tidak bertarung dan pergi secara terpisah. Semakin dalam semakin banyak suara perkelahian di sekitar kelompok Xiao Yan. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak berniat untuk berkecimpung di dalam pertempuran tersebut. Xiao Yan pun terus melesat sebelum akhirnya Xiao Yan menyadari bahwa kelompok mereka sudah dekat dengan mata air. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan ada banyak aura di mata air tersebut. Xiao Yan segera berkata kepada semua orang agar mereka pada saat ini berhati-hati. Di depan adalah tempat mata air spiritual kuno 5 warna berada. Xiao Yan khawatir beberapa tim pada saat ini telah tiba lebih awal, oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus siap untuk bertempur. Semua orang pada akhirnya menganggukkan kepala mereka dan pada saat ini kembali bergegas. Sementara itu di sisi lain di mata air kuno spiritual 5 warna ada sebuah teriakan yang berkata bahwa mereka adalah yang pertama menemukan mata air tersebut. Pemimpin dari kelompok tersebut merupakan seorang lelaki dan perempuan. Kedua belah pihak pada saat ini tidak mau menyerah satu sama lain. Momentum yang dipancarkan kedua belah pihak pada saat ini tidaklah lemah. Jika pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar pecah maka kedua belah pihak sepertinya benar-benar akan menderita kerugian. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kelompok Xiao Yan juga telah sampai di pinggiran dari mata air. Kelompok Xiao Yan berhenti dan memperhatikan apa yang terjadi di hadapan mereka di mana ada dua kelompok yang pada saat ini berebut. Di bawah kekuatan spiritual keadaan suci Xia Zhenghui dan Xiao Yan pada saat ini tidak ada tim yang bisa menemukan keberadaan dari tim Fearless. Sementara itu kembali ke mata air ternyata kelompok yang sedang berebut mata air ini adalah kelompok dari Gulan. Ziyi pada saat ini segera berteriak. Ziyi berkata jika begitu permasalahannya mereka harus berbicara omong kosong dan segera bertempur. Setelah berbicara aura Dosian bintang 4-nya seketika meledak. Bersamaan dengan hal tersebut wajah dari tim sisi lawan juga pada akhirnya sedikit berubah. Sementara itu Wenqi juga pada saat ini segera melonjakkan auranya dan kekuatan Dosian bintang 4-nya juga seketika melonjak. Menyadari pihak lawan memiliki dua orang Dosian bintang 4. Tentu saja pemimpin pria dari kelompok lawan segera berkata kepada pemimpin yang merupakan seorang wanita yang bernama Ling Fei. Dirinya berkata bahwa pada saat ini mereka harus melupakan permasalahan ini. Kelompok lawan memiliki dua orang Dosian bintang 4 dan mereka pada saat ini tidak bisa bersaing. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa pergi dan mencari sumber mata air lainnya. Pria itu pada akhirnya segera menoleh ke arah Ziyi dan Wenqi dan berkata bahwa mata air roh kuno ini untuk mereka. Oleh karena itu pada saat ini mereka akan pergi dan membiarkan kelompok dari Gulan menikmatinya. Sementara itu pada saat ini Ziyi dan Wenqi kembali melonjakkan energi mereka ke segala arah. Tentu saja tersebut menandakan bahwa Ziyi dan Wenqi pada saat ini masih belum puas dengan perkataan tersebut. Pada akhirnya Ziyi pada saat ini segera berkata bahwa hanya hal tersebut saja tidak akan cukup bagi kelompok mereka.
jika mereka pada saat ini memang benar-benar ingin pergi maka mereka harus menyerahkan semua pil origin abadi yang mereka miliki. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ziyi ini pada akhirnya Ling Fei pada saat ini mengertakkan giginya, dirinya berkata kepada pria yang merupakan pemimpin dari kelompok mereka yang bernama Ling Chen, dirinya berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa berhadapan dengan dua orang Dosian di tanggal 4, oleh karena itu sepertinya mereka pada saat ini hanya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok dari Gulan. Ekspresi Ling Chen pada akhirnya berubah dan dirinya akhirnya menggelengkan kepalanya dengan sedih, dirinya segera mengangkat tangannya dan sebuah cincin muncul di telapak tangannya, dirinya segera berkata bahwa pil origin abadi yang mereka inginkan ada di sini. Ling Chen pun segera melemparkan cincin tersebut sementara Ziyi pada saat ini segera menangkap cincin tersebut, setelah itu Ziyi pun segera memerintahkan mereka untuk pergi dengan cepat. Ziyi lanjut berkata bahwa sekelompok sampah dari alam bawah benar-benar sungguh sangat menyedihkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ziyi ini Ling Chen hanya bisa mengencangkan tinjunya, dirinya benar-benar sangat marah tetapi dirinya menyadari bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun. Pada akhirnya mata Ling Chen sedikit meredup dan dirinya tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menyuruh kelompoknya untuk bergegas pergi. Pada akhirnya tidak lama setelah kelompok dari Ling Chen dan Ling Fei memimpin timnya untuk berbalik, belasan sosok pada saat ini perlahan berjalan keluar dari balik pohon raksasa. Kelompok ini segera muncul di hadapan mereka dan melihat ke sepanjang sosok tersebut. Pada saat ini ada puluhan sosok yang berdiri dengan pemimpin mereka yang mengenakan kemeja hitam. Sosok ini adalah Xiao Yan yang segera bertanya dengan lembut kepada mereka apakah mereka berasal dari alam bawah. Wajah Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini berubah, mereka menggertakkan gigi dan berpikir bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa melarikan diri hari ini. Ling Chen dan Ling Fei pada akhirnya tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh mereka. Mata Ling Chen berubah menjadi tajam ketika dirinya bertanya mengapa jika mereka berasal dari alam bawah. Melihat keduanya yang pada saat ini melonjakkan niat membunuh, Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan berkata agar mereka pada saat ini jangan terlalu bersemangat. Kelompok mereka juga pada saat ini berasal dari alam bawah, karena mereka telah menemukan mata air spiritual kuno 5 warna sebelumnya. Mengapa mereka tidak bekerja sama untuk meraihnya? Bagaimana jika kelompok mereka bersama dengan kelompok Xiao Yan membaginya secara merata ketika berhasil mendapatkannya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Ling Chen pada akhirnya tiba-tiba terkejut. Dirinya pada akhirnya segera menarik Xiao Yan untuk segera bergegas pergi menjauh. Sementara itu pada saat yang bersamaan Ziyi dan Wen Qi memperhatikan sosok tambahan yang datang mendekati kelompok dari Ling Chen. Ziyi pun bertanya-tanya apakah pada saat ini ada bala bantuan bagi mereka. Sementara itu kembali ke Ling Chen yang pada saat ini menarik lengan baju Xiao Yan dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Di antara mereka ada Dosian bintang 4, mereka adalah tim Gulan dari ruang tingkat menengah dan bahkan jika mereka pada saat ini bergabung mereka tidak akan bisa menjadi lawannya, terlebih lagi mereka memiliki setidaknya 2 Dosian bintang 4. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini meletakkan lengannya di bahu Ling Chen dan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mereka telah menemukan mata air roh kuno 5 warna ini. Bukankah terlalu memalukan bagi mereka untuk menyerahkannya kepada orang lain seperti ini? Jika Xiao Yan yang dapat membantu mereka, apakah mereka berani merebut hal tersebut kembali? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini baik Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini terkejut. Mereka segera mengangkat kepala dan menatap ke arah Xiao Yan sambil tersenyum. Mata mereka langsung memerah dan mereka pada saat ini benar-benar menggertakkan gigi. Ling Chen pun segera mengangguk dengan berat menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Ling Chen pada akhirnya segera berkata bahwa dalam hal ini mereka harus memberitahu kelompok bajingan tersebut bahwa alam bawah tidak mudah untuk ditindas. Melihat ekspresi sedih Ling Chen dan Ling Fei yang berubah menjadi bersemangat, senyum di wajah Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya Ling Chen dan Ling Fei pun berbalik dan tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh ketika bergegas menuju ke arah kelompok Gulan.
Sementara itu pada saat ini baik Ziyi dan Wenqi juga menyaksikan kembalinya kelompok tersebut. Pada saat ini mereka bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi, apakah para sampah ini benar-benar telah memiliki pembantu. Wenqi pun pada akhirnya segera berkata bantuan apa yang mereka miliki. Jika dilihat dari auranya pada saat ini itu semua adalah sekelompok sampah yang sama seperti mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki aura Dosian bintang 4. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei telah berada tepat di hadapan kelompok bulan. Setelah sampai mereka memberikan jalan bagi belasan orang di belakang mereka dan pada saat ini sosok Xiao Yan keluar. Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Ziyi begitu juga dengan Wenqi. Xiao Yan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Mengapa mereka berdua pada saat ini masih suka menjadi tikus yang merampok makanan orang lain? Tubuh Ziyi dan Wenqi tiba-tiba membeku dan mereka benar-benar terkejut melihat keberadaan dari Xiao Yan. Keduanya tanpa sadar segera bergumam bahwa mereka adalah tim Fearless. Nama ini sepertinya terdengar seperti guntur di telinga semua orang yang berada di sini. Bahkan Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka berdiri di belakang kelompok Xiao Yan yang terlihat memiliki keagungan. Mereka juga menyadari bahwa tim Fearless telah mampu mengalahkan Jiang Ya yang merupakan seorang Dosian bintang 5 dari aliansi Dosian. Mereka juga secara tidak langsung menyelamatkan alam tingkat rendah yang tidak terhitung jumlahnya. Ada juga alam menengah yang melalui jalur tersebut yang diselamatkan oleh Xiao Yan dan salah satunya adalah tim bulan dan tim mereka. Tim Fearless benar-benar telah menempati peringkat pertama dalam daftar energi dari bintang Hongmeng. Di Istana Suzaku juga mereka memiliki hasil yang lebih mengesankan setelah menduduki peringkat kedua. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan ditolong oleh tim Fearless. Sementara itu pada saat ini kata-kata Xiao Yan juga membuat Ziyi dan Wenqi benar-benar merasa kaku dan wajah mereka menjadi muram. Namun pada akhirnya Ziyi pada saat ini segera menenangkan dirinya dan berkata kepada Wenqi. Ziyi berkata agar mereka pada saat ini jangan takut. Dirinya pikir Xiao Yan ini pasti menggunakan metode khusus untuk membunuh Jiang Ya. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menggunakannya untuk kedua kalinya bahkan jika dirinya memikirkannya. Terlebih lagi tidak ada dua binatang buas di samping mereka dan sepertinya sekarang mereka benar-benar biasa saja. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan ingin melihat seberapa besar keunggulan yang diberikan kepada mereka dari alam menengah. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa Ziyi telah menebak dengan benar. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan seperti itu sekali tetapi pada saat ini Ziyi benar-benar terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Xiao Yan bahkan pada saat ini benar-benar tidak membutuhkan hal seperti itu untuk berurusan dengan mereka. Mendengar hal tersebut ekspresi di wajah Ziyi pada saat ini seketika menjadi semakin muram. Namun dirinya segera meyakinkan dirinya sendiri dan mulai meledek kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa 3 di antara mereka adalah Dosian bintang 3, sisanya hanyalah antek dengan kekuatan yang pada saat ini tidak patut diperhitungkan. Oleh karena itu dengan jumlah orang seperti ini bukanlah kunci kemenangan di dalam pertempuran. Dengan kekuatan seperti itu apakah menurut Xiao Yan dirinya benar-benar akan menang berhadapan dengan kelompok bulan? Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Jika Ziyi melihat bahwa tim Fearless baru saja membunuh pria botak yang merupakan Dosian bintang 4 dengan 30 orang anggotanya, maka tentu saja Ziyi tentu saja tidak akan memiliki keberanian untuk berhadapan dengan kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ziyi benar-benar memiliki emosi di matanya dan segera melonjakkan aura Dosian bintang 4 miliknya. Setelah Ziyi menampilkan kekuatannya pada saat ini Wenqi juga segera mengeluarkan kekuatannya. Aura Dosian bintang 4-nya juga pada saat ini melonjak dan menyebar ke segala arah. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terlihat santai dan acuh tak acuh. Xiao Yan hanya memandangi kedua orang yang pada saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatan Dosian bintang 4 mereka yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kekuatan keturunan Budayanti.